kali ini Hani akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Pantai Karangbolong. Cerita ini diambil dari Cerita Rakyat Nusantara Indonesian Folktales http folktales.nusantara.blogspot.com. Hani mau pantun dulu ya. Nungguin ya. Iya nih. Lautan luas membentang, surya datang mencakar pagi. Ucapkan salam selamat siang untuk kakak-kakak yang ada di hati. Oh, mantap sekali. Nah, teman-teman semuanya, penasaran kan dengan kisahnya? Begini ceritanya. Kisah. Beberapa abad yang lalu, tersebutlah Kesultanan Kartasura. Kesultanan sedang dilanda kesedihan yang mendalam karena sang permaisuri tercinta sedang sakit keras. Pangeran sudah berkali-kali memanggil tabib untuk mengobati sang permaisuri, tapi tak satu pun yang dapat mengobati penyakit. Sehingga hari demi hari tubuh sang permaisuri menjadi kurus kering seperti tulang terbalutkan kulit. Kecemasan melanda rakyat Kesultanan Kartasura. Roda pemerintahan pun menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hamba sarankan agar tuanku mencari tempat yang sepi untuk berujlah, mengasingkan diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memohon kepada Sang Maha Agung agar mendapat petunjuk guna kesembuhan permaisuri. Tidak berapa lama, Pangeran Kartasura melaksanakan ujrahnya. Godaan-godaan yang dialaminya dapat dilaluinya, sehingga pada suatu malam terdengar suara gaib. Hentikanlah semedimu. Ambillah bunga karang di pantai selatan. Dengan bunga karang itulah permaisuri akan sembuh. Kemudian, Pangeran Kartasura segera pulang ke istana dan menanyakan hal suara gaib tersebut pada penasehatnya. Pantai selatan itu sangat luas. Namun hamba yakin tempat yang dimaksud suara gaib tersebut adalah wilayah Karangbolong. Di sana terdapat buah karang yang di dalamnya tumbuh bunga karang. Keesokannya, Pangeran Kartasura menugaskan Adipati Surti untuk mengambil bunga karang tersebut. Adipati Surti memilih 2 orang pengiring setianya yang bernama Sanglar dan Sanglur. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka tiba di Karangbolong. Di dalamnya terdapat sebuah gua besar. Adipati Surti segera melakukan ujrahnya di dalam gua tersebut. Setelah beberapa hari, ia mendengar suara seseorang. Hentikanlah semedimu. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi kau penuhi dahulu persyaratan. Adipati Surti membuka matanya dan melihat seorang gadis cantik seperti Dewi dari Kayangan di hadapannya. Sang gadis cantik tersebut bernama Suryawati. Ia adalah abdi Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Syarat yang diajukan Suryawati, Adipati Surti harus bersedia menetap di pantai selatan bersama Suryawati. Setelah lama berpikir, Adipati Surti menyanggupi syarat Suryawati.
Tak lama setelah itu, Suryawati mengulurkan tangannya, mengajak Adipati Surti untuk menunjukkan tempat bunga karang. Ketika menerima uluran tangan Suryawati, Adipati Surti merasa raga halusnya saja yang terbang mengikuti Suryawati, sedang raga kasarnya tetap pada posisinya bersemedi. Itulah bunga karang yang dapat menyembuhkan permaisuri. Suryawati seraya menunjuk pada sarang burung. Jika diolah, akan menjadi ramuan yang luar biasa hasilnya. Kemudian, Adipati Surti segera mengambil sarang burung walet cukup banyak. Setelah itu, ia kembali ke posisinya bersemedi. Raga halusnya kembali masuk ke raga kasarnya. Setelah mendapatkan bunga karang, Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya kembali ke Kartasura. Pangeran Kartasura sangat bahagia atas keberhasilan Adipati Surti. "Cepat, buatkan ramuan obatnya," perintah Pangeran Kartasura pada abdinya. Ternyata setelah beberapa hari meminum ramuan sarang burung walet, permaisuri menjadi sehat dan segar seperti sedia kala. Suasana Kesultanan Kartasura pun menjadi ceria kembali. Di tengah kegembiraan tersebut, Adipati Surti teringat janjinya pada Suryawati. Ia tidak mau mengingkari janji. Ia pun mohon diri pada Pangeran Kartasura dengan alasan untuk menjaga dan mendiami karang bolong yang di dalamnya banyak sarang burung walet. Kepergian Adipati Surti diiringi isak tangis para abdi istana, karena Adipati Surti adalah seorang yang baik dan rendah hati. Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya untuk ikut bersamanya. Setelah berpikir beberapa saat, Sanglar dan Sanglur memutuskan untuk ikut bersama Adipati Surti. Setibanya di Karangbolong, mereka membuat sebuah rumah sederhana. Setelah selesai, Adipati Surti bersemedi. Tidak berapa lama, ia memisahkan raga halus dari raga kasar. "Aku kembali untuk memenuhi janjiku," kata Adipati Surti setelah melihat Suryawati berada di hadapannya. Kemudian, Adipati Surti dan Suryawati melangsungkan pernikahan mereka. Mereka hidup bahagia di Karangbolong. Di sana, mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi dari hasil sarang burung walet yang semakin hari semakin banyak dicari orang. Demikian cerita asal-usul Pantai Karangbolong yang kini menjadi salah satu objek wisata menarik di daerah Banten. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa sebuah usaha tanpa diiringi doa tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, biasakan berdoa untuk melakukan segala sesuatunya. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menepati janji yang telah diucapkan. Bacalah cerita Nabi Yahya. Juga jangan lupa mengaji. Jika kamu ingin dipercaya, jangan pernah mengingkari janji. Emang Ujang pergi ke pekan, tiba di pekan membeli topeng. Cakep. Salam literasi kami haturkan. Jangan pernah bosan membaca dongeng. Salam literasi. Ya, 10 menit. Salam budaya Belum. Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, siang-siang kita dapat makan siang pantun, ya kan? Oke.
Dewan juri, siapa yang berkenan? Apa urut saja? Nomor 1. Ya udah Putri dulu. Oke. Satu aja katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kakak Hanifah ya. Ya, dipanggilnya Kak Hani. Hani Bani Sweetie. Bagaimana perasaannya? Lega. Masih deg-degan ya. Oke. Sudah latihan di jalan raya belum di tengah-tengah orang? Jangan. Ya, alhamdulillah secara mental sudah cukup baik Kak Hanifah ya, Ibu Guru juga. Cuma di sini kok Kak Hanifah kok diem di tempat saja, tidak jalan-jalan, panggungnya masih luas ya. Blockingnya dipakai Ibu Guru ya supaya tidak monoton. Jadi ditambah tadi tangannya masih seperti mau Kayaknya gemeteran kayaknya. suara ya, jadi dia Kayaknya mengikat tangannya supaya tidak kayaknya biar nggak gemeteran dia Iya. giniin tangannya. grogi banget. Iya sih. Ya, nanti bisa juga menghilangkan groginya tuh tangannya dibuka saja. Kayaknya iya, jadi dia gini-gini terus. Beberapa abad lalu tersebutlah Kesultanan Kartasura. Jadi dimainkan tangannya supaya tidak grogi. Kalau ditambah ditutup saja nanti malah tambah grogi ya. Lalu perbedaan suara tokohnya sudah cukup baik, hanya harus lebih dimatangkan lagi ya. Kemudian powernya mana yang harus bersuara besar. Apalagi sebetulnya seru ya cerita tentang asal usul Pantai Karangbolong ini, karena di situ ada suara gaibnya, kemudian ada adegan-adegan yang memang kalau dikemas dengan menarik pastinya penonton juga tertarik seperti itu ya. Iya. Gak apa-apa, ini masih belajar, Iya. tetap semangat Insya lagi Allah, ya Kak. insya Baru Allah. pertama? Iya. Baru pertama. Yang kedua, kalau yang pertama virtual. Oh, yang Virtual, pertama. virtual. Oh, virtual. Oke. Berarti kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Berarti masih ada 1 tahun lagi atau regenerasi ya? Udah ya, regenerasi nanti Udah ya. ada generasi. Bisa kasih masukan nanti buat adik-adiknya, mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih baik lagi ya. Semangat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Adik. Hanifah ya. Oke, yang selanjutnya adalah peserta nomor 18, Alini, Polisa, Rifani ya.